Jaring kontrol geodesi adalah serangkaian titik yang saling terikat sehingga membentuk jaring yang dihasilkan dari pengukuran geodesi dengan secara teliti dan berfungsi sebagai titik ikat atau acuan dalam suatu pekerjaan pemetaan dan rekayasa lainnya. Seperti yang kita ketahui, untuk permukaan bumi kita yaitu tidak teratur. Oleh karena itu, dalam pemetaannya perlu dicari bidang referensi pemetaan yang teratur, di mana pada bidang potensial ini semua garis gaya berat melaluinya secara tegak lurus. Permukaan ini dinamakan geoid. Model matematik yang sangat mendekati geoid tersebut, model ini dinamai sebagai elipsoid. Pembagian jaring kontrol geodesi dibagi menjadi jaring kontrol horizontal, jaring kontrol vertikal, dan jaring kontrol gaya berat. Bukti fisik di lapangan dari jaring kontrol geodesis ini berupa pilar titik kontrol, pilar titik gaya berat, dan stasiun pasut. Pengertian dari titik dasar teknik ini adalah sebuah titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat yang diperlukan untuk pengukuran dan rekonstruksi batas. Pengertian dari kerangka referensi merupakan perwujudan dari referensi geospasial. Dalam membangun kerangka referensi, terdapat ada beberapa hal yang harus didefinisikan, yaitu datum, geodesi, model deformasi, jaring kontrol geodesi, dan geoid. Datum sendiri merupakan bentuk tunggal dari suatu data. Data-data tersebut dapat berupa hal-hal yang sudah diketahui untuk dapat ditarik suatu kesimpulan, dan nilai geometrik, nilai numerik, atau sejumlah nilai-nilai yang menjadi acuan dari nilai-nilai yang lain. Sistem referensi geospasial merupakan sistem referensi koordinat yang digunakan untuk pendefinisian dan penentuan titik geospasial mencakup posisi horizontal, posisi vertikal, maupun titik gaya berat, serta perubahannya sebagai fungsi waktu. Di Indonesia, sistem ini digunakan secara nasional dan konsisten untuk wilayah NKRI, serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global. SRGI 2013 digunakan sebagai sistem referensi geospasial tunggal dalam rangka penyelenggaraan informasi geografik nasional. Sistem referensi di Indonesia meliputi masa sebelum Bakosurtanal, masa Bakosurtanal, dan masa PIG. Sedangkan pada kondisi saat ini, adanya berbagai datum mengakibatkan berbagai macam peta. Berbagai macam peta mengakibatkan informasi geospasial beragam pada berbagai skala peta. Informasi geospasial beragam pada skala peta mengakibatkan kerugian pada pembangunan nasional, dan juga informasi geospasial datar dan dasar dan informasi geospasial tematik di berbagai pemangku kepentingan menjadi seamless. Datum geodesi merupakan titik tertentu yang dianggap cocok sebagai titik pangkal untuk keperluan hitung kontrol geodesi. Terdapat dua macam datum geodesi. Yang pertama, datum absolut atau geosentris, di mana titik pusat elipsoid berhimpit dengan titik pusat massa bumi. Yang kedua, merupakan datum relatif atau astrogeodetik, di mana titik pusat elipsoid referensi tidak berhimpit dengan pusat massa bumi. Akan tetapi, posisi dan orientasinya ditetapkan terhadap titik tertentu di muka bumi atau geoid lokal. Datum di Indonesia ada beberapa. Yang pertama ada pada zaman Belanda, yaitu ada datum toposentrik lokal, misalnya seperti datum Gunung Genuk yang merupakan datum statik. Pada masa Orde Baru, datum Indonesia berubah menjadi datum 1974 atau kode ID74, merupakan datum toposentrik nasional, datum Padang statik. Kemudian juga ada DGN 95 yang merupakan datum geosentrik nasional dan merupakan termasuk datum statik. Kemudian ada datum yang terbaru di Indonesia, yakni datum SRGI 2013, datum geosentrik nasional yang bersifat semi dinamik.
Jasa keren juga pada bidang minyak dan gas. Pengukuran dalam JKG penting untuk diperhatikan karena kebutuhan akurasi posisi setiap jenis aplikasi dan lapangan pekerjaan itu membutuhkan JKG dan sangat beragam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan salam koordinat.